Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini, 2 tersangka pencurian dan 1 orang penadah. Hasil barang curian dibekuk tim beruang hitam Reskrim Polresta Balikpapan. Dari tangan tersangka diamankan 8 ponsel berbagai merek. Berikut informasinya. Dengan menggunakan baju tahanan Polresta Balikpapan, 2 pelaku pencurian dan seorang penadah barang hasil curian digiring petugas kepolisian Polresta Balikpapan pada Kamis 12 November 2020 siang. 2 tersangka utama kasus pencurian, Edi Susanto dan Firman, beraksi di kawasan perumahan pelayaran Kelurahan Prapatan Balikpapan Kota. Keduanya beraksi pada tanggal 1 Oktober pada dini hari. Kedua tersangka ini mengincar rumah warga dengan cara mengintip dari jendela. Saat rumah terlihat sepi, tersangka mendorong pintu belakang dan terbuka. Tersangka Edi dengan leluasa memetik 6 buah ponsel yang ada di ruang tengah dan memasukkannya ke dalam jaket yang digunakan saat itu. Sementara tersangka Firman berperan untuk mengawasi kondisi luar rumah. Kedua tersangka melakukan aksi pencurian lantaran terhimpit ekonomi. Tersangka Edi Susanto dan Firman dibekuk di lokasi yang berbeda pada tanggal 6 November yang lalu di kawasan Balikpapan Barat. 2 ponsel lainnya merupakan hasil curian di rumah lainnya. Jadi malam hari itu seorang TSK atas nama ED sedang berdua berjalan-jalan dengan TSK 2 atas nama FR ya, di Lapan Merdeka. Kemudian pada pukul 02 dini hari, kedua tersangka ini berkeliling ya, karena terhimpit kebutuhan ekonomi. Akhirnya mereka ingin melancarkan aksi tindak pidana pencurian. Pada saat di TKP, kemudian melihat lingkungan sekitar sepi, kemudian mengintip ke dalam rumah juga posisi orang sedang tidur di ruang tengah, sehingga mencoba-coba untuk mendorong sebuah pintu yang ada di samping. Ternyata tidak terkunci pintunya, sehingga dengan leluasa satu tersangka ED masuk ke dalam rumah, kemudian mengambil 6 buah handphone. Nah, 1 orang TSK lagi berjaga-jaga. Sementara tersangka Jusman dibekuk setelah membeli 1 ponsel seharga Rp500.000. Oleh polisi, 2 tersangka Edi dan Firman dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Sementara Jusman dikenakan pasal 480 dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Jalur jalan tol kilometer 16 Balikpapan diblokir warga. Pemblokiran dibuka hingga ada pembayaran ganti rugi lahan warga yang terkena jalan tol. Berikut informasinya. Warga RT 23 Kelurahan Karangjoang, Balikpapan Utara memblokir jalan tol di kilometer 23. Warga memblokir jalan tol dengan menutup dengan atap seng. Penutupan hingga adanya pembayaran ganti rugi lahan pada 12 November 2020. Ketua RT 23 meminta keputusan yang diambil oleh warga untuk menutup jalan sudah disampaikan kepada pihak kepolisian dan penutupan dimulai sejak 12 November 2020 hingga batas yang tidak ditentukan selama masih belum adanya kejelasan terkait ganti rugi lahan milik warga yang terkena jalan tol.
Berbagai spanduk juga ditempel oleh warga atas tuntutan hak masyarakat. Warga akan menduduki jalan tol dari kilometer 16 hingga 20 jalur jalan tol arah Samarinda. Keputusan yang sudah saya ambil berdasarkan instruksi yang sudah saya layangkan ke Kapolres, penutupan akan saya mulai pada hari ini sampai dengan ada keputusan legal opini dari pihak kejaksaan. Itu saja. Saya mohon kepada pejabat terkait, dalam hal ini adalah pihak kejaksaan, saya selaku Ketua RT sekaligus penanggung jawab dari semua aksi ini, saya memohon bantulah kami dengan berbagai aspek legal yang betul-betul itu bisa membantu berpihak kepada masyarakat. Dalam hal ini kalau sampan bertanya akan saya buka kapan blokade ini, sepanjang belum ada keputusan yang jelas dari pihak kejaksaan, kami akan menutup sampai dengan ada keputusan yang jelas untuk pembayaran ganti rugi terhadap masyarakat saya. Dalam aksi penutupan jalan tol oleh masyarakat RT 23, Karangjoang berjalan aman. Blokir jalan akan dibuka jika sudah ada kejelasan pembayaran ganti rugi lahan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Pancasila! Dua tersangka yang ditahan polisi karena membawa senjata tajam dan bertindak anarki dalam aksi unjuk rasa pada 5 November lalu didatangi 5 anggota DPRD Kaltim. Para wakil rakyat prihatin dan berharap keduanya tidak ditahan. Inilah buntut aksi 5 November di gedung DPRD Kaltim. Alih-alih berusaha menduduki kantor wakil rakyat dengan merusak pintu gerbang, aksi unjuk rasa berakhir ricuh. Polisi mengamankan 9 mahasiswa yang kedapatan berbuat anarki. Namun setelah dilakukan pendalaman pemeriksaan, 2 orang menjadi tersangka. Keduanya kedapatan membawa senjata tajam dan balok serta melakukan perbuatan kekerasan. 5 wakil rakyat DPRD Kaltim dipimpin oleh Wakil Ketua Sigit Wibowo dan ditemani politisi PKB Syafruddin dan Sutomo Jabir, serta Baharudin Demu dari PAN dan Romadoni Putra Pratama dari fraksi PDIP. Mereka berusaha menemui kedua mahasiswa di ruang tahanan, tapi tidak dibolehkan polisi lantaran keduanya saat di rapid test berstatus reaktif. Dari dialog dengan Wakapolresta Samarinda AKBP Dedi Agustono beserta Kabak OPS Kompol Ahmad Andi Suryadi dan Kasat Reskrim Kompol Yuliansyah, para anggota DPRD Kaltim mendapatkan jawaban kalau kedua tersangka sedang menjalani proses hukum. Dalam proses hukum seperti itu, upaya yang bisa dilakukan adalah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Kita beberapa anggota DPR siap menjadi jaminan untuk penangguhan penahanan, dan kita juga tidak bisa intervensi proses hukumnya karena proses hukumnya ini udah berjalan dan udah terima sebagai tersangka. Jadi kita hormati proses hukumnya, tapi sebagai warga negara punya hak untuk mengajukan penangguhan penahanan. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pun hari ini kita tidak bisa ketemu dengan mereka karena memang alasannya mereka hasil rapidnya reaktif. Berapa orang, Bang? 2 orang itu. Oh, dua-duanya reaktif, Pak ya? Reaktif. Rapid ya, rapid. Rapid. Karena sambil udah di swab ya. Udah di swab, masih menunggu hasil swabnya. Jadi
wajar kalau teman-teman polisi juga khawatir kalau misalnya mereka meningkat jadi positif kan hasil swabnya repot. Jadi kita hormati. Kelima anggota DPRD mengaku siap menjadi pihak penjamin dalam pengajuan penangguhan penahanan. Unjuk rasa menentang Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan kelompok dengan nama mahasiswa Kaltim menggugat, berlangsung tanpa pemberitahuan kepada polisi. Namun demikian, petugas kepolisian tetap mengawasi aksi demo tersebut, sampai akhirnya terjadi aksi anarki dengan merusak fasilitas publik di gedung DPRD Kaltim. Dari video yang beredar, terlihat aksi mahasiswa memanas dengan berusaha menyingkirkan kawat berduri dan membongkar paksa pintu gerbang gedung DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar. Para anggota DPRD Kaltim prihatin karena tersangka yang ditahan berstatus mahasiswa yang masih melanjutkan perkuliahan. Kami itu kan adik-adik kami, ya kami juga alumni Unmul. Ya pertama kami prihatin apa yang dialami itu oleh adik-adik kami, sehingga niat kami dan kawan-kawan ini mencari jalan terbaiknya. Kalau misalnya bisa bebas, alhamdulillah. Tapi yang pasti Pak Wakapolres tadi itu ya ada ruang untuk kita penangguhan gitu. Ini yang harus kami komunikasikan supaya kami insya Allah dan teman-teman ini akan memberikan jaminan, menjaminkan diri supaya mereka, karena pertama gini, kehadiran kami khawatir, ini kan masih kuliah. Kalau sampai tertahan lama kan tidak ada jalan keluar, kasihan. Kuliahnya berhenti kan repot. Itu yang membuat kami rasa kekhawatiran itu muncul bahwa ini anak harus kita selamatkan dalam rangka untuk pendidikan mereka. Kemanusiaan. Rasa kemanusiaan. Rencananya, kelima anggota DPRD Kaltim menyusun dokumen yang diperlukan agar polisi melakukan penangguhan penahanan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebanyak 200 paket sembako dibagikan kepada warga Jenebora, Penajam Pasir Utara. Paket sembako dari Polairut Polda Kaltim untuk membantu warga di tengah COVID-19. Sebanyak 200 sembako dibagikan ke masyarakat Jenebora di kawasan Penajam Pasir Utara sepanjang Selasa 10 November 2020. Pembagian 200 sembako dari Polairut Polda Kaltim yang dilakukan di atas laut. Para nelayan mengambil sembako satu persatu menggunakan kapal kelotok mereka yang biasa digunakan untuk mencari ikan. Pembagian paket sembako bagi warga pesisir untuk membantu warga yang terdampak COVID-19 juga sebagai rangkaian perayaan Hari Jadi Polairut ke-70 tahun. Warga Jenebora yang berprofesi sebagai nelayan sangat terbantu dengan adanya bantuan di tengah pandemi COVID-19. Bantuan dari kan nelayan dari terima kasih dengan Pak Kapolri. Dapat bantuan sembako ini. Pak, tinggal di mana Pak? Kita tinggal di RT 1 Jenebora. Pak cukup membantu Pak ini Pak. Bantuan ini Pak. Oh iya, cukup membantu dengan Airut, semua petugas-petugas di lapangan ini. Kondisi nelayan gimana Pak saat ini Pak? Alhamdulillah masih melaut Pak. Masih melaut kita. Tujuannya adalah yang pertama sebagai wujud daripada rasa simpati kita kepada masyarakat, di mana saat ini masyarakat sedang terdampak daripada COVID-19. Yang kedua, tujuannya untuk sedikit meringankan beban daripada masyarakat akibat dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Memang kita sadar bahwa apa yang kita berikan tidak dapat secara langsung memperbaiki ekonomi masyarakat, tetapi setidaknya ini bisa menginspirasi untuk pihak-pihak lain untuk ikut peduli terhadap kondisi masyarakat dan ikut membantu masyarakat meringankan beban daripada masyarakat. Pembagian paket sembako ini akan terus dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat akibat COVID-19. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Partai Nasdem merayakan hari ulang tahun ke-9 di Kalimantan Timur. Perayaan diselenggarakan dengan sederhana, yaitu memotong kue tart ultah oleh Ketua DPD Partai Nasdem Kalimantan Timur, Isra Nur. Berikut informasinya. Suasana pandemi COVID-19 masih begitu terasa. Semua pengurus dan juga simpatisan Partai Nasdem wajib mengenakan masker sepanjang prosesi acara yang dikemasi singkat dan sederhana. Tidak ada penampilan hiburan, hanya ada majelis taklim mendendangkan lagu-lagu khas Habsi Padang Arafah. Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Nasdem Kalimantan Timur, Isra Nur, datang. Dia didaulat memotong kue tart ulang tahun dan kemudian irisan pertama diberikan kepada kelompok majelis taklim. Isra Nur juga menyampaikan rasa syukur dan bergembira karena partai yang dipimpinnya berulang tahun yang ke-9. Harapannya agar semua kader Partai Nasdem itu yang pertama harus pandai bersyukur, pandai memberikan sebuah karya yang berharga bagi orang lain. Kemudian harus memiliki sebuah optimisme ya, dalam membangun dan berjuang untuk kepentingan masyarakat dan bangsa dan negara. Di usianya yang ke-9, Partai Nasdem telah memberi warna politik di Kalimantan Timur. Pada pemilu 2019 lalu, Nasdem menempatkan 1 orang menjadi anggota DPR RI dan meraih 2 kursi di DPRD Kaltim. Ya. Apa yang bisa disampaikan terkait kegiatan malam ini? Oh ya, artinya kami sebagai keluarga besar Nasdem sangat bersyukur bahwa pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan acara syukuran dan Nasdem ini dengan sangat sederhana tapi hikmat, dan kebahagiaan itu bisa kita bagikan di antara sesama kader dan kawan-kawan yang lain gitu. Nah, acara malam ini merupakan rangkaian dari kegiatan kita sejak tanggal 8 November kemarin. Isra Nur sendiri didapuk menjadi Ketua Partai Nasdem Kalimantan Timur menggantikan Haji Harbiansyah yang mengundurkan diri. Kehadiran Isran yang juga menjabat Gubernur Kaltim itu membuat Partai Nasdem semakin diperhitungkan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Ratusan massa organisasi masyarakat Gepak Kuning Kaltim geruduk kantor KPU Balikpapan. Dalam aksinya menanyakan 5 panelis dalam debat paslon, tidak satupun akademisi dari Balikpapan. Ratusan massa aksi dari organisasi kemasyarakatan Gepak Kuning Kaltim menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan sepanjang Rabu 11 November 2020 siang. Dengan membawa poster dengan tulisan Aksi Damai Tolak Panelis dari Luar Daerah. Aksi Damai organisasi masyarakat Gepak Kuning Kaltim ini mempertanyakan kepada KPU Balikpapan terkait para panelis yang dihadirkan oleh KPU Balikpapan dalam debat pasangan calon tunggal. 5 panelis ini merupakan warga dari luar Balikpapan, sehingga diduga tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi Balikpapan. Selain itu, sangat disayangkan tidak adanya akademisi dari Balikpapan yang dijadikan sebagai panelis dalam debat paslon. Pendalaman visi dan misi paslon tunggal dalam Pilkada Balikpapan tahun 2020. Saya akademis dari Balikpapan. Kan akademis dari Balikpapan kan ada apa? Ada Unba, TK, kenapa mesti orang Samarinda yang di? Semoga aspirasi kita ini. Permasalahan Balikpapan tahu nggak dia itu kan? Nah, ini kita keberatan dengan para penulis. Kita sudah menyurat Pak tanggal 26 Oktober ke KPU.
Tanggal 27 kita sowan ke KPP Pusat, tapi tidak ada respon. Saya tuh mintalah KPU ini terbuka, ayolah kita diundang. Karena sowan kita itu sudah masuk, tolonglah kita dipanggil, dihargai kita ini. Nah, tapi ternyata sampai sekarang pun kita tidak dihargai. Nah itulah, kemana sikap KPU untuk masyarakat Balikpapan ini? Sementara itu, Ketua KPU Balikpapan menilai perekrutan panelis sesuai dengan juknis yang ada serta panelis ada syaratnya terkait integritas, profesionalitas, keahliannya, dan kepakarannya. Di debat itu diatur khusus di juknis dalam hal penunjukan panelis. Panelis itu ada syaratnya ya, terkait dengan integritas, profesionalitas, kemudian keahlian kepakarannya ya. Nah, memang tidak banyak yang mengatur tentang syarat panelis itu yang terkait dengan debat calon tunggal ya. Kalau debat lebih dari satu memang pakar itu hanya merumuskan masalah, hanya merumuskan pertanyaan. Tapi kalau debat itu memang calon itu diperhadapkan dengan panelis. Nah, panelis ini sudah lama kita bentuk dan kita sudah umumkan di masyarakat. Jauh-jauh hari kita sudah nyampaikan juga bahwa silakan kalau ada tokoh masyarakat yang diusulkan kepada KPU, kita akan pelajari. Ya. Di internal pleno juga melalui perdebatan panjang. Setiap tokoh yang dimunculkan pasti kita melihat track record-nya, lihat riwayat organisasinya. Ketemulah 5 ini. 5 ini kita berharap nih minim resistensinya lah gitu. Usai melakukan pertemuan dengan pihak KPU Balikpapan, aksi massa yang dikawal ketat kepolisian ini membubarkan diri dengan tertib dan arus lalu lintas kembali lancar. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.